Selamat pagi pemirsa, kita harus akui bahwa pemerintah berhasil memenangkan negeri ini dalam perang besar dan mematikan melawan COVID-19. Dunia pun juga mengakui. Tak cuma mengalahkan pegebluk, Indonesia juga sukses menjaga perekonomian tak terjerembab ke jurang resesi. Dua sukses ganda itulah yang membuat kita bisa cukup bernapas lega. Namun mampukah negeri ini menjaga stabilitas ekonominya di tengah ketidakpastian di sana-sini? Inilah editorial Media Indonesia Sabtu 28 Januari 2023 dengan tema menjaga tren pemulihan ekonomi. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak pemirsa di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik, ya. Salam sehat. Alhamdulillah harus dijaga. Kabar baik ini karena kita juga harus menjaga tren pemulihan ekonomi ya Mbak Kania. Nanti kita akan bahas di editorial Media Indonesia hari ini Sabtu 28 Januari 2023. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ya Mbak Kania, ada 3 headline untuk Media Indonesia hari ini. Yang pertama kita bahas DPR endus pemborosan komponen biaya haji. Di endus nih Mbak Kania ada berbagai komponen yang ternyata melebihi atau disebut boros begitu ya Mbak Kania? Disebut boros karena usulan kenaikannya itu juga luar biasa sekali ya. Usulan kenaikannya sebesar 69 juta rupiah. Ini usulan dari Kemenak yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. Yang perlu diketahui bahwa komponen biaya haji itu ada 2. Satu ditanggung oleh jemaah sendiri, yang satu dibayarkan oleh pemerintah melalui pengelolaan di BPKH. Nah ini kemudian dari DPR mengatakan setelah diteliti lebih dalam lagi dari usulan yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenak, ada pemborosan yang dikatakan seperti itu oleh pihak DPR. Contohnya apa saja nih Mbak Kania? Ada beberapa yang mungkin bisa disebut di sini adalah soal penerbangan. Bagaimana penerbangan yang diusulkan sebesar 33 juta rupiah per orang itu harus bisa diturunkan. Ada beberapa contoh kemudian yang disampaikan ketika kita bicara soal ongkos tiket ekonomi, misalnya pulang pergi dikatakan sebesar $900 Amerika, kalau dikalikan 2.800 seharusnya itu sekitar 26 sampai dengan 27 juta. Sementara angka yang diusulkan adalah 33 juta. Kemudian juga ada soal hotel, gitu. Bagaimana misalnya dari pihak Kemenak tidak perlu mencari hotel zonasi yang berada dekat gitu dengan tempat-tempat ibadah. Ini tentunya dalam rangka untuk melakukan efisiensi begitu ya, penghematan gitu. Jadi karena zonasi terlalu dekat ini menyebabkan ada biaya tambahan sebesar 30%. Ada beberapa hal lainnya juga, misalnya soal bus selawat yang harusnya bisa dibebankan ke pihak hotel. Jadi tidak ada biaya tersendiri yang harus dikeluarkan untuk itu. Kemudian ada beberapa hal lainnya yang pasti, tapi kemudian Menteri Agama juga memenuhi undangan dari KPK untuk membicarakan lebih lanjut tentunya bagaimana menindaklanjuti saran dan juga rekomendasi yang telah diberikan kepada KPK oleh KPK kepada Kemenak yang belum terrealisasi, dan itu sudah dilakukan juga oleh pihak Menteri Agama. Dan dari pihak KPK sendiri mengatakan bahwa memang sudah ada perhatian khusus terutama sejak tahun 2019. Tapi yang pasti memang perlu dicari cara bagaimana kemudian ongkos kenaikan biaya haji ini tidak terlalu membebani jemaah gitu. Jadi memang dikatakan dan disampaikan bahwa dari pihak pemerintah dalam hal ini Kemenak juga harus mencari cara begitu ya. Cara yang lebih kreatif dalam misalnya juga dalam hal pengelolaan. Jadi tidak hanya dari pihak Kemenak tapi dari BPKH itu juga diminta untuk lebih kreatif lagi agar nilai manfaat yang dibayarkan bisa lebih besar. Menarik, tadi kalimatnya adalah mencari cara yang lebih kreatif. Kita nantikan cara yang lebih kreatif seperti apa. Tentunya poinnya adalah efisiensi dan juga jangan memberatkan jamaah ya. Makanya itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas Polri jangan sakiti perasaan masyarakat. Ini viral ya bahkannya di media sosial. Salah satu kasusnya adalah ada yang menjadi korban meninggal dunia setelah tertabrak, kemudian malah dijadikan tersangka, artinya menjadi korban 2 kali Mbak Kania. Korban 2 kali. Iya, dan kemudian dari Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso meminta Polri untuk jangan sampai menyakiti perasaan masyarakat, terutama dalam menindak beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang memang dikatakan tadi viral di sosial media. Ada satu yang melibatkan seorang mahasiswa UI, MH Syahatalah Syaputra.
usia 17 tahun sebagai tersangka karena dikatakan bahwa beliau menjadi korban atau Hasya menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, meninggal karena kelalaiannya sendiri begitu, dan kemudian itulah yang kemudian membuat Hasya ditetapkan sebagai tersangka begitu. Ada juga kasus lainnya itu yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur yang juga jadi korban tabrak lari. Pada dasarnya memang dalam penelitian, bukan dalam penyelidikan maksud saya, penyelidikan ataupun penyidikan kasus-kasus yang kecelakaan seperti ini yang melibatkan masyarakat, diingatkan kembali untuk tidak melukai perasaan masyarakat gitu dalam melakukan penyelidikan. Kalau menurut Eva sendiri seperti apa? Iya, setuju Mbak Kania, karena ini sudah menjadi perhatian publik bagaimana yang menjadi korban justru menjadi tersangka. Ini meskipun kasusnya juga sudah SP3 ya Mbak Kania, tetapi tentu perlu penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Jangan sampai kepercayaan publik kepada penegak hukum ini luntur gara-gara menyakiti perasaan masyarakat dalam kasus ini Mbak Kania. Iya, betul sekali Eva. Tentu kita masih nantikan bagaimana kejelasannya, bagaimana transparansi dari pihak kepolisian. Jangan sampai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada pihak kepolisian betul. Kita nantikan ya nanti Mbak Kania penjelasan dari Polri. Itu adalah yang kedua. Berikutnya Mbak Kania, yang ketiga kita sudah lihat informasinya di Metro TV juga, salah satunya Manado ya yang diguyur hujan tinggi. Ini BMKG pun ingatkan bahwa cuaca ekstrim pada bulan transisi musim ya, utamanya Maret, April dan juga Mei 2023. Iya, betul. Seperti yang kita ketahui bersama-sama ya, ini dalam masa transisi ini memang perlu waspadai begitu banyak, terutama berkaitan dengan fenomena cuaca seperti misalnya angin kencang, angin puting beliung dan hujan lebat. Periodenya singkat memang dari bulan Maret, April sampai dengan Mei. Tapi yang seperti tadi sempat disampaikan, apa yang terjadi di Manado gitu misalnya mengakibatkan banjir yang luar biasa. Dan di saat-saat inilah kemudian transisi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau sebelum memasuki bulan Juni, yang kemudian perlu diwaspadai oleh masyarakat. Jadi potensinya ada hujan lebat dan juga kemudian angin puting beliung yang dikatakan diprediksi terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air ini. Gitu. Jadi ini yang kemudian harus diwaspadai dan perlu diketahui bersama-sama juga gitu, bahwa memang ini adalah bulan-bulan transisi. Betul, ini adalah bulan transisi dan sudah ada peringatan dari BMKG. Tentu ini menjadi perhatian juga ya Mbak Kania untuk pemerintah daerah bagaimana seharusnya mitigasi bencana. Ya. Baik, ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga pemerintah bagaimana mengantisipasi, melakukan mitigasi supaya sebagai antisipasi bencana hidrometeorologi yang biasanya terjadi ya Mbak Kania dalam masa transisi ini. Baik, itu adalah 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Berikutnya kita akan bahas ya Mbak Kania. Ini trennya sudah baik, Indonesia sudah punya modal, tetapi bagaimana pertanyaannya adalah menjaga tren positif ini ya Mbak Kania. Bisa disebutkan bahwa apakah bisa disebut bahwa pemulihan ini terjadi karena Indonesia berhasil begitu menangani pandemi, belajar dari pandemi COVID-19 yang tidak mudah Mbak Kania? Iya, bisa dikatakan berhasil bisa dikatakan memenangkan gitu ya, karena kita ketahui kan memang pandemi COVID-19 ini telah membawa begitu banyak tantangan selama paling tidak 3 tahun terakhir, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ternyata mampu kita lewati dengan hasil yang cukup gemilang, dan ini juga baru saja diumumkan bahwa pada tahun 2022 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi untuk mencapai 5,3%, yang artinya ada di atas pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi, paling tidak 1 tahun sebelum pandemi dimulai, yaitu di tahun 2019 begitu ya. Angka pertumbuhan pada waktu itu kan sebesar 5,03% gitu, dan sekarang tahun kemarin 5,3%, yang artinya sudah dilalui dengan hasil yang cukup menggembirakan. Memang tidak mudah begitu ya kalau kita melihat seperti yang kita ketahui kan pandemi, notabene pada waktu itu beberapa kebijakan termasuk juga pembatasan mobilitas masyarakat dan lainnya itu membawa dampak yang cukup berat gitu bagi perekonomian Indonesia. Namun dengan sejumlah jurus yang tepat ya yang dilakukan, gas rem yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya didukung dari kerjasama semua pihak ya, termasuk juga masyarakatnya, kita berhasil keluar dari kemelut ekonomi. Namun tentunya ini harus dijaga bersama-sama begitu ya, karena kita juga tahun depan atau tahun 2024 akan menghadapi tahun pemilu. Ada potensi bisa jadi memanas, itu tergantung begitu, bisa jadi memanas bisa jadi tidak, tapi
antara politik dan ekonomi ini kan saling berkaitan gitu. Jadi stabilitas politik itu harus dijaga demi pemulihan ekonomi yang sudah dengan susah payah kita raih. Dan ini yang menjadi perhatian dari editorial Media Indonesia pada pagi ini. Nanti kita akan bahas ya makanya bagaimana stabilitas politik harus dijaga agar menjaga juga kondusivitas termasuk juga tren pemulihan ekonomi yang sudah baik ini harus dijaga. Baik, nanti kita akan bahas pemirsa adalah editorial Media Indonesia hari ini menjaga tren atau menjaga track pemulihan ekonomi. Menjaga trek pemulihan ekonomi. Keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19 membuktikan bahwa bangsa ini punya kemampuan untuk mengatasi krisis sesulit apapun. Kemampuan itu pula yang mesti menjadi keyakinan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang diyakini tak kalah menyulitkan. Kita mengakui pemerintah berhasil memenangkan negeri ini dalam perang besar nan mematikan melawan COVID-19. Dunia juga mengakui tak cuma mengalahkan pajebluk, Indonesia juga sukses menjaga perekonomian tak terjerembab ke jurang resesi. Dua sukses ganda itulah yang kita bukukan. Kesuksesan yang tentu saja sangat tidak mudah didapat karena pandemi menyodorkan dilema yang luar biasa. Di satu sisi, untuk menangkal ekspansi virus kita membatasi aktivitas. Di sisi lain, agar ekonomi tak mati, kita juga harus tetap beraktivitas. Itulah sulitnya, tetapi sekali lagi kita mampu menaklukkan kesulitan itu. Dengan kebijakan gas dan rem yang tepat, kita sukses membendung corona sekaligus memastikan perekonomian tetap menggeliat. Benar bahwa tidak sedikit rakyat yang menjadi korban keganasan COVID-19, tetapi secara umum bolehlah kita mengklaim bahwa pada akhirnya kita menjadi pemenang. Era mengerikan akibat pandemi sudah kita lalui. Kini kita memasuki era menuju situasi normal. Pemulihan ekonomi pun menjadi keniscayaan dan modal untuk itu telah tersedia. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya sehingga ia tak sia-sia. Kita bisa pulih karena kinerja perekonomian terbilang apik. Ambil contoh pertumbuhan yang konsisten di atas 5% pada 2022. Pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan akan ditutup pada angka 5,3% secara tahunan. Kita bisa pulih karena fondasi perekonomian dalam kondisi baik, mulai dari konsumsi, investasi, hingga ekspor sebagai motor penggerak pertumbuhan. Alhasil, konsolidasi fiskal dapat terrealisasi lebih cepat dari yang ditargetkan. Dalam rapat koordinasi nasional penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Kamis 26 Januari lalu, misalnya, dipaparkan bahwa defisit APBN sudah dicapai di bawah 3% pada 2022, tepatnya 2,38%. Tingkat inflasi umum juga relatif terkendali, yakni 5,51% atau jauh lebih rendah ketimbang banyak negara yang bahkan menyentuh 2 digit. Kita bisa pulih juga karena belajar selama pandemi. Di masa krisis yang penuh ketidakpastian itu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran secara fleksibel dan tetap akuntabel. Pemerintah juga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas data. Pun, pusat dan pemerintah daerah terbukti mampu bersinergi dan berkoordinasi guna mencari solusi. Dengan seabrek modal berharga tersebut, tak berlebihan jika pemerintah optimistis upaya pemulihan ekonomi berada di trek yang benar. Tak berlebihan pula jika rakyat berharap agar kehidupan segera kembali normal seperti sedia kala. Namun, harus kita katakan, tantangan yang ada tidaklah gampang. Krisis ekonomi dunia yang diperparah krisis politik akibat perang Ukraina-Rusia masih menjadi masalah. Situasi dalam negeri pun belum bisa menggaransi. Tahun ini adalah tahun politik. Tahun menjelang rivalitas akbar pemilu 2024 yang bisa adem tapi bisa juga panas. Tahun yang semoga baik-baik saja tetapi dapat pula bergejolak luar biasa. Antara politik dan ekonomi berkelindan, tak terpisahkan, terikat kasualitas. Ekonomi akan baik jika politik baik, begitu sebaliknya. Investor akan berdatangan,
menginvestasikan uangnya jika situasi aman. Namun, mereka akan berpikir sejuta kali berinvestasi jika politik menghangat, bahkan tak ragu hengkang jika politik memanas. Pada konteks itulah, memastikan situasi sebelum dan sesudah pemilu tetap kondusif adalah kesemestian. Bukan hanya pemerintah, para elit, partai politik, kontestan, dan kita seluruh rakyat Indonesia punya kewajiban untuk mewujudkannya. Percuma ada modal pemulihan ekonomi begitu besar kalau situasi tak mendukungnya jika kita gagal mengelola kompetisi politik yang beradab. Pemirsa, kami harus jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda, tetapi sebelumnya Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami tunggu partisipasi dari Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut tema Media Indonesia hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakar ekonomi Universitas Tarumanegara, Karunia Mulya Firdausi. Selamat pagi, Pak Karunia. Selamat pagi, Mbak Eva, Ania. Baik, Pak Karunia, kalau dari berbagai indikator, betulkah pemulihan ekonomi Indonesia sudah on track, Pak Karunia? Kalau kita ngelihat ke belakang ya, paling tidak tahun kemarin dan tahun kita ada indikasi yang sangat kuat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini sudah membaik. Ya. Tetapi menurut saya masih belum normal. Karena kita sangat tergantung pada perekonomian global yang juga diperkirakan akan menurun pada tahun mendatang. Jadi menurut pandangan saya ini keberhasilan kita katakanlah di dalam mengatasi masalah COVID dan juga mempertahankan kondisi perekonomian ini juga masih sangat rentan dengan kondisi global ya, seperti itu. Membaik tapi belum normal ya Pak Karunia, dengan resiko ekonomi global tersebut apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Nah, yang harus diwaspadai adalah bahwa dampaknya terhadap dua hal ya. Terutama investasi dan ekspor ya. Jadi artinya kalau misalnya ekonomi global ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 1,7% atau mungkin lebih kurang dari itu, maka besar kemungkinan kalau terjadi penurunan permintaan dari luar ya, dari terhadap produk-produk ekspor kita, ini akan memberikan dampak buruk, perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi yang akan kita capai tahun 2023 sebesar 5% atau 5,3%. Jadi itu sangat tergantung. Begitu juga dalam hubungannya dengan investasi, dengan adanya kenaikan suku bunga, ini juga akan menyebabkan adanya capital outflow yang ada di Indonesia lari ke Amerika atau ke negara-negara yang menetapkan suku bunga tinggi. Demikian, Mbak. Iya, tetapi investasi dan ekspor ini kan menjadi faktor penopang atau penggerak ekonomi di tahun lalu ya, 2022. Lalu bagaimana strateginya untuk tahun 2023 agar investasi, ekspor termasuk juga konsumsi bisa terus menjadi penopang atau penggerak ekonomi kita di tahun 2023? Ya, konsumsi itu kan sangat tergantung pada pendapatan ya. Pendapatan kalau kita bicara konsumsi masyarakat kita sekarang ini kan secara agregat mungkin bukan mungkin benar bahwa meningkat konsumsi kita, tetapi juga harus dicatat bahwa peningkatan konsumsi itu sangat tergantung pada pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatan masyarakat ini besar, maka konsumsi pasti juga akan meningkat. Jadi penting dijaga pertumbuhan kecenderungan masyarakat untuk berkonsumsi itu harus kita jaga. Bagaimana caranya? Adalah jangan sampai kita memperluas penerimaan pajak yang tidak perlu gitu ya. Itu sehingga yang akan berakibat pada penurunan konsumsi masyarakat. Yang kedua juga suku bunga
suku bunga juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai suku bunga itu memperlemah masyarakat kita untuk melakukan investasi. Dan yang ketiga masalah inflasi, kita harus mampu mempertahankan inflasi agar konsumsi bisa terjaga. Iya, harus dijaga pendapatan dari masyarakat. Bagaimana dengan hilirisasi, Pak Karunia? Kan akan digenjot ya tahun ini. Apakah juga akan berkontribusi signifikan untuk menjaga tren yang positif ini dalam pemulihan ekonomi Indonesia? Ya, saya kira isu hilirisasi ini bukan satu hal baru ya. Ini kan tujuannya untuk meningkatkan added value. Ya, persoalannya sekarang ya saya terus terang melihat bahwa persiapan untuk mendorong hilirisasi dari produk-produk yang kita ekspor ya itu masih belum dipersiapkan dengan matang. Kita masih bergantung pada komoditas sawit misalnya, sehingga penerimaan ekspor kita sangat tergantung pada harga komoditas, bukan pada kualitas ataupun added value dari produk-produk yang kita hasilkan. Mestinya kan kita baik dari sisi pertanian atau industri-industri yang lain kita harus mampu meningkatkan added value-nya, jangan hanya sebatas komoditas atau bahan mentah saja. Saya kira begitu, Mbak. Iya, untuk ekspor tadi Pak Karunia juga ada catatan ya, bagaimana untuk menjaga ekspor kita di tahun 2023? Iya, catatan saya kita harus mulai berpindah gitu, pada fokus peningkatan ketergantungan pada penjualan atau ekspor komoditas. Ya, syukurlah pada tahun kemarin, mungkin juga pada tahun ini ekspor komoditas ini menjadi kontribusi terbesar ya, terutama dari sawit dan produk-produk lain, sehingga penerimaan negara kita bertambah. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi menurut pandangan saya ya kita sudah mulai mulai dari sekarang gitu ya berpikir bahwa ketergantungan pada komoditas ini perlu dikurangi, dirubah menjadi yang tadi Anda sebutkan adalah produk-produk yang mempunyai added value tinggi. Untuk tahun ini, Pak Karunia, sektor-sektor apa saja yang berpotensi untuk bisa menjaga tren pemulihan ekonomi Indonesia? Harusnya sektor yang kita dorong itu manufaktur ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu dari sisi pertanian, manufaktur dan jasa, maka manufaktur ini harus kita dorong sebaik mungkin. Karena karena bagaimanapun sektor ini memberikan pengalaman berbagai negara berkembang atau negara-negara maju. Masalah keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini sangat didukung oleh berkembangnya sektor manufaktur begitu. Jadi kita harus mau menjaga itu. Dan juga terus terang teknologi digital ini harus menjadi satu komponen yang harus didorong supaya produk-produk ekspor yang dihasilkan oleh industri kita tidak hanya berhenti di satu negara atau negara-negara tertentu saja, tapi bisa berkembang di negara-negara non tradisional lainnya. Begitu, Mbak. Iya, Pak Karunia, tadi di awal Anda sampaikan ada faktor ekonomi global ya sebagai faktor eksternal yang harus diwaspadai. Ada resiko ini tahun 2023 ini yang masih berlanjut. Bagaimana dengan resiko tahun politik, Pak? Apakah juga akan berpengaruh signifikan? Pasti. Tadi saya katakan bahwa tahun politik ini ya, atau katakanlah ini kan sangat tergantung pada siapa pilihan rakyat. Kalau pilihan rakyat itu menjadi sesuatu yang banyak dimediakan, artinya didengar, maka tentu saja pengaruh politiknya akan relatif kecil. Gitu. Ya, jadi calon presiden ataupun wakil presiden yang disebut-sebut selama ini itu disukai oleh masyarakat tidak. Nah, itu satu. Kemudian kalau memang disukai banyak oleh masyarakat, maka kecenderungan ekonomi tidak stabil atau tidak berjalan baik itu akan menurun. Yang kedua juga dari perilaku ya ini sebenarnya sangat tergantung pada dinamika media. Kalau media itu juga sangat memberikan pengaruh pada tinggi rendahnya risiko politik kaitannya dengan konteks
pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau banyak informasi-informasi yang tanda petik yang menimbulkan berbagai gejolak, saya kira ini akan memberikan risiko buruk pada rencana pemulihan ekonomi nasional. Baik. Baik, terima kasih pakar ekonomi Universitas Tarumanegara Karunia Mulya Firdausi sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Karunia. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan juga pemirsa, saat ini sudah tersambung beberapa penelpon. Kami akan dengar tanggapan dari para penelpon. Yang pertama Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Eva, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi. Iya, salam sehat silahkan Pak Tasrik. Ya, saya mengapresiasi ya keberhasilan pemerintah terhadap bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi di atas 5% itu sudah cukup menjaga stabilitas ekonomi kita. Tetapi kita tidak boleh juga terlalu berbangga diri karena pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh ekonomi global, terutama adanya gejolak perang Ukraina. Juga sebentar lagi kita akan masuk pada tahun-tahun politik di mana pemerintah harus fokus pada bagaimana penanganan ekonomi. Khususnya menteri-menteri ekonomi fokus pada tupoksinya menangani pertumbuhan ekonomi supaya ekonomi kita semakin baik ke depan. Dan saya berharap bahwa ketika situasi politik di tanah air itu kondusif, maka investasi akan datang dan itu akan juga menggenjot ekonomi kita ke depan. Nah, khusus kepada Bapak Presiden yang terhormat, tolong karena waktu Bapak Presiden ini tinggal beberapa bulan ke depan atau 1,5 tahun ke depan, tolong menyisakan legasi yang baik khususnya itu penanganan COVID, itu ekonomi dan juga pembinaan politik di tanah air. Jadi tidak usah terlalu terjebak pada politik-politik praktis di akhir-akhir ini ya. Karena kalau kita melihat Bapak Presiden sampai terang-terangan mendukung seseorang, itu juga tidak membuat dampak politik di tanah air akan menjadi memanas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikutnya Pak John Veto dari Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, silahkan Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Salam sehat Pak John. Ya, menjaga tren pemulihan ekonomi ya, kita sangat bersyukur alhamdulillah. Ini hasil kerja jadi payah ya, terutama Metro TV ini yang tidak bosan-bosannya waktu kita dihajar COVID ya, melaporkan masyarakat, edukasi masyarakat, patuh dan taat kepada prokes. Itu ada lagi dan ada bangkit pulih bersama. Ini kan kerja yang sangat bagus, yang sangat dinanti oleh masyarakat. Jadi begini,
kita memang betul-betul bersyukur ya, negara kita, Republik Indonesia ini bersyukur tidak ambruk seperti banyak negara di belahan dunia, negara dihajar COVID 2 tahun lebih. Nah, dan sekarang siap kita dihajar COVID, muncul lagi krisis yang sangat mengerikan di Balkan, Ukraina dengan Rusia. Dampak ekonominya tanggung ke seantero dunia. Berapa banyak negara yang terseok-seok ekonominya, yang bangkrut malah banyak. Tapi alhamdulillah Indonesia masih bisa mempertahankan ketegangan ekonominya stabil, walaupun 5% ke atas, tapi kita agak dihantui lagi. Di tahun depan kita agak dihantui lagi, Mbak Kania. Karena betul, kita masuk tahun politik. Ya? Masuk tahun politik ini kan satu negara itu menentukan alur ekonominya. Kalau salah memanage, pemerintah salah jalan, salah kaprah mengelola politik 2024 ini, kita akan apalagi down lagi, tersiok-siok lagi. Ya mudah-mudahan presiden kita dia lego membina ini jangan tetap kondusif Republik Indonesia ini. Politik kita pasti ekonomi kita pasti terjaga, pasti pulih. Tapi kalau kita agak kisruh, otomatis kita jatuh lagi. Itu aja. Baik. Mudah-mudahan ya bisa presiden kita bisa menjaga inilah yang katanya tetap jadi payah betul kemarin. Sulit betul, mencekam betul, dihantui kita 2 tahun lebih. Sekarang kita mulai bernapas lega. Terima kasih banyak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Kepulauan Riau. Bahkannya tadi apresiasi disampaikan oleh penelpon ya, apresiasi Indonesia berhasil menangani pandemi COVID-19, tidak terjerembab pada resesi, tetapi juga ada kekhawatiran juga bahkannya soal dampak ekonomi global dan juga tahun politik ya, yang harus diantisipasi. Ini inline tadi dengan pendapat Pak Karunia ya, Mbak Kania. Iya, betul sekali. Semuanya mensyukuri begitu ya, nikmat yang berhasil kita petik gitu ya melalui jerih payah yang sudah kita lakukan, dan ini kita lakukan bersama-sama, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan semua pihak gitu yang terkait dalam hal ini. Dikatakan soal pengendalian, karena kan pandemi itu tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi. Betul. Pengendalian COVID berhasil, kemudian juga pengendalian ataupun pemulihan ekonomi nasional juga berhasil dengan sejumlah jurus. Tadi katakan, tadi juga kan di headline news ada beritanya begitu bahwa sekarang kita sedang memasuki masa transisi. Nah, di saat kita memasuki masa transisi, kemudian ada resiko-resiko yang memang perlu diantisipasi. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Karunia tadi, kondisinya masih belum normal karena ada krisis di ekonomi globalnya begitu ya, artinya ada potensi resesi, inflasi dan lain sebagainya. Dan juga suku bunga yang tadi juga sempat disampaikan, yang semuanya itu berpotensi untuk mengganggu dalam tanda kutip gitu. Belum lagi tahun depan tahun politik begitu yang kemudian jika tidak dikelola dengan baik, jika situasinya tidak dibuat kondusif, akan bisa berpengaruh gitu terhadap proses pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dikatakan sudah on track tapi masih perlu terus dijaga gitu, kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, untuk menjaga kondusivitas ini terutama di tahun politik harus bagaimana strateginya Mbak Kania? Strateginya pemerintah harusnya yang lebih tahu, tapi artinya memang tadi kan juga sempat dikatakan kandidat menjadi penting begitu ya, kandidatnya yang harus disukai dan lain sebagainya. Pilihan kemudian masyarakat juga ya? Pilihan masyarakat, dan kemudian juga tadi disampaikan agar presiden juga meninggalkan legacy gitu dalam pembinaan politik dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang tidak perlu begitu. Nah, ada satu hal sebenarnya yang kemudian disampaikan oleh Pak Karunia tadi yang menurut saya juga perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan memberikan perhatian lebih terhadap konsumsi dari masyarakat. Karena konsumsi dari masyarakat itu kan berkaitan dengan pendapatan begitu. Nah, bagaimana pendapatan ini tidak semakin tergerus di tengah inflasi yang walaupun bisa dikendalikan sejauh ini, tapi mungkin juga ada beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan, misalnya kebijakan perpajakan dan lain sebagainya. Bagaimana pajak-pajak yang tidak perlu ini tidak semakin menggerus gitu, karena penghasilan atau pendapatan dari masyarakat ini yang harus dijaga, karena itu ujung-ujungnya adalah soal konsumsi juga. Satu hal lainnya adalah soal investasi begitu. Nah, ini berkaitan dengan stabilitas politik yang perlu dijaga tersebut, karena investasi itu tidak akan datang jika stabilitas politik tidak dijaga atau politik memanas gitu, dan ada potensi seperti itu ketika kita akan menghadapi tahun pemilu gitu. Baik, menjaga pendapatan masyarakat untuk bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga stabilitas politik untuk menjaga investasi ya. Makanya terima kasih Mbak Kania
Mbak Ania sudah berbagi bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tentu kita harapkan kita jaga bersama ya Mbak Ania track pemulihan ekonomi yang sudah positif ini. Dan juga mensyukuri ya. Mensyukuri, tetapi juga jangan terlalu euforia. Harus strategi yang tepat ya Mbak Ania ya. Tetap waspada. Tetap waspada. Terima kasih Mbak Ania sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Pemirsa, antara politik dan ekonomi berkelindan, ekonomi akan baik jika politik baik, begitu juga sebaliknya. Pada konteks itulah memastikan situasi sebelum dan sesudah pemilu tetap kondusif ialah harus dilakukan atau kesemestian. Percuma ada modal pemulihan ekonomi begitu besar jika kita gagal mengelola kompetisi politik yang beradab. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Dan tetaplah bersama kami di Metro TV.